Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik, sehat-sehat. Oke. Nah, alhamdulillah ya kita diberikan kesempatan di siang ini yang dimana kita pada kesempatan ini akan melakukan konseling kelompok, teman-teman. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Apakah kalian sudah mengikuti atau mengetahui apa sih pengertian dari konseling kelompok itu? Tidak ada ya? Oke. Nah, saya izin menjelaskannya apa sih itu konseling kelompok. Nah, jadi teman-teman, konseling kelompok itu suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor, yaitu saya ya, kepada kalian, yang dimana individu itu mempunyai masalah yang ingin diselesaikan. Jadi saya di sini memfasilitasi kalian supaya kalian ini menemukan solusi-solusi yang dapat mengatasi masalah yang kalian alami seperti itu. Apakah dapat dipahami? Paham ya konseling kelompok itu apa? Nah, jadi nanti kalian di sini ada satu masalah yang akan kita bahas atau kita selesaikan pada hari ini. Nah, yang lainnya yaitu boleh bertanya kepada orang itu ataupun berpendapat terkait masalah yang dia alami. Seperti itu. Nah, sebelum ke sesi konseling kelompoknya ya, saya ingin kalian ini fokus gitu, lebih fokus. Nah, saya di sini mempunyai permainan ya, ice breaking. Oke, nah jadi cara bermainnya, jadi kalian itu fokus kepada saya ya, dan fokus pada apa yang saya katakan. Perlu garis bawahi ya, apa yang saya katakan nanti. Oke, sudah siap? Siap ya? Siap. Oke. Sekarang saya ingin kamu pegang telinga. Oke. Sekarang saya ingin kalian pegang tangan. Oke. Sekarang saya ingin kalian pegang hidung. Sebelumnya saya pengen kalian itu lebih cepat ya, karena tantangannya itu ada di kecepatan kalian, jadi nggak ada spasi untuk berpikir. Oke. Nah, sekali lagi ya, saya pengen kalian pegang hidung. Saya pengen kalian pegang tangan, hidung, telinga, bibir, kaki, telinga, hidung, bibir, kaki, telinga, hidung. Wih, tangan. Nah, tujuan dari ice breaking ini yaitu supaya kalian itu fokus pada apa yang nanti kita akan kerjakan. Nah, saya lihat kalian ini nggak ada miss ya, nggak ada kesalahan. Jadi saya harap kalian ini bisa fokus nanti pada waktu konseling kelompok. Nah, saya sekarang oke. Nah, teman-teman, dalam konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang dimana konseling kelompok ini mempunyai asas-asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, yang dimana saya berharap dengan datangnya teman-teman ke sesi konseling kelompok ini atas dasar sukarela, tidak ada paksaan ataupun tuntutan dari orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Nah, saya juga berharap kalian ini teman-teman ya dapat terbuka. Artinya kalian ini dapat mengatakan apa yang ingin kalian katakan tanpa ada rasa canggung sedikit pun. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, jadi kalian terbuka saja, katakan apa yang ingin kalian katakan, karena saya menjamin gitu apa yang kita bicarakan di sesi konseling. Karena saya menjamin apa yang kita bicarakan di sesi konseling kelompok ini tidak akan bocor ke orang lain. Artinya orang lain tidak akan mengetahui apa yang kita bicarakan di sesi konseling kelompok ini. Nah, dapat dipahami ya? Apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu terkait sesi konseling kelompok ini? Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Takutnya kalian belum paham gitu apa sih
konseling kelompok, bagaimana cara melakukannya. Nah, cara melakukannya gimana? Seperti yang saya tadi katakan ya, nanti kita akan membahas satu masalah. Nanti kalian saya suruh menceritakan dulu semuanya. Nanti yang menurut kalian masalah siapa nih yang akan kita bahas, masalah siapa yang akan kita selesaikan. Nah nanti 3 orang selain orang tersebut itu boleh bertanya kepada si orang yang punya masalah atau berpendapat. Seperti itu sih untuk pelaksanaannya. Paham ya? Lagi yang mau Oke, silakan. tujuannya untuk apa ya konseling? Oke. Nah, untuk tujuan konseling kelompok ini yaitu memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan siswa berkaitan dengan pribadi, sosial ataupun studi lanjut. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Kalau sudah tidak ada yang ingin tanyakan, saya ingin bertanya dulu nih, apakah kalian siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap. Sudah siap? Oke, duduknya boleh dinyamanin dulu. Gimana, sudah nyaman? Sudah. Oke, jika sudah nyaman, saya ingin kalian menjelaskan ya dari awal munculnya masalah itu. Siapa yang mau duluan menceritakan masalah yang dialaminya? Saya Oke, silakan. jadi saya tuh ingin melanjutkan ke SMA ya, ke SMA yang saya inginkan, namun jarak dari rumah itu jauh gitu. Nah, saya tuh bingung, saya tuh harus ambil apa, harus dikejar apa yang saya inginkan itu, atau mencari lagi yang lebih baik gitu, yang membedakan. Oke, jadi permasalahan dari Gina ini, Gina ingin melanjutkan ke SMA, tapi SMA itu jauh dengan tempat tinggal Gina. Oke, boleh siapa lagi yang ingin? Saya tuh Oke, silakan, Nuri. kalau dari saya kurang lebih mungkin sama ya kayak Regina, namun perbedaannya kan setelah saya mencari tahu di SMA yang dekat saya itu tidak ada jurusan bahasa, sedangkan saya ingin ke jurusan bahasa. Apakah kedepannya emang saya harus mencari SMA yang ada jurusan bahasanya, atau tetap di sana namun pindah jurusan? Oke, jadi permasalahan dari Nuri ini, Nuri pengen ngambil jurusan bahasa, tapi di dalam SMA itu yang dekat rumah Nuri nggak ada jurusan bahasa gitu. Jadi Nuri ini merasa bingung gitu, mau sekolah di situ, tapi mengubah gitu apa yang Nuri inginkan, yaitu di bahasa, atau pindah ke yang lainnya seperti itu. Iya. Oke, selanjutnya boleh dari siapa? Saya dulu. Oke, silakan. Permasalahan yang saya hadapi sih, saya masih bingung ya, karena mungkin saya sudah sebelumnya saya sudah memiliki tujuan, akan tetapi saya berubah pikiran. Tadinya saya ingin ke SMK dengan satu jurusan, dan sekarang ada keinginan lain gitu, pengen ke SMK seperti itu. Oke, jadi permasalahan dari dari teman saudari Nida ini, yaitu Nida ini merasa bingung ya. Nida ini sudah mempunyai tujuan, yang dimana Nida ini sudah memiliki tujuan masuk SMA, SMK ya, tapi ada terbesit ingin masuk ke jurusan lain seperti itu ya, ingin masuk ke SMA, jadi bingung gitu ya. Oke. Selanjutnya boleh Tiara ada. Kalau dari saya itu saya pengen masuk ke SMA gitu ya, tapi orang tua saya meminta saya gitu ya untuk ke SMK gitu, karena tadi ya kalau SMK itu di jurusan untuk bekerja gitu. Jadi orang tua saya minta saya masuk ke SMK gitu biar langsung bekerja, tapi saya ingin masuk ke SMA gitu, saya pengen kuliah gitu. Oke, jadi permasalahan dari Mutiara Aga ini, Muti ini ingin masuk ke SMA ya, tapi itu bertolak belakang dengan keinginan orang tua, yang dimana keinginan kedua orang tua Muti ini ingin Muti masuk ke SMK yang nantinya langsung bekerja, sedangkan Muti ini pengen SMA terus kuliah ya. Ya, seperti itu. Nah,
Barusan kan kita sudah mendengar nih penjelasan masalah-masalah dari teman-teman kalian semua. Nah, menurut kalian masalah siapa yang akan kita bahas atau kita selesaikan hari ini? Muti aja. Oke. Apakah bersedia Muti? Boleh. Boleh ya. Oke. Sekarang saya ingin kamu boleh menjelaskan lebih detail lagi permasalahan yang kamu alami ini. Kan ya udah kelas 9 gitu ya, terus kayak ya pengen aja gitu. Kemarin tuh ngobrol gitu sama mama kayak pengen ke SMA deh, terus ambil jurusan IPA gitu. Tapi kata mama mending ini aja, katanya mending ke SMK terus ngambil administrasi perkantoran atau akuntansi katanya. Oke. biar bisa langsung kerja kalau kuliah, dapat pengalaman kerja juga gitu. Oke, takutnya mama tuh nggak bisa kuliahin gitu. Oke, jadi Mutiara ini pengen masuk ke SMA, tapi orang tua pengen ke SMK. Karena mereka ingin Mutiara ini langsung bekerja, tapi Mutiara ingin masuk SMA karena ingin fokus dulu pada masa depan ya, pada pembelajaran. Iya. Nah, selain itu apa lagi yang terjadi? Apa ya agak susah juga gitu kalau jadi apa ya, jadi kurang, kalau kasarnya itu lagi ngambek gitu ya ke orang tua gara-gara nggak diizinin ke SMA gitu. Oke, nah saya pengen nanya nih skala. Kan Mutiara ini merasa bingung ya. Nah, saya pengen tahu nih, jika seandainya ada skala yang dimana 0 sampai 10, yang dimana 0 ini Mutiara sangat bingung dengan keadaan sekarang, dan 10 Mutiara sudah terbebas dari kebingungan itu. Kira-kira kondisi sekarang ada di skala berapa? Mungkin di skala 3 ya, karena agak cukup berat, agak cukup membingungkan gitu, dimana kan waktunya mepet gitu mau daftar ke SMA atau SMK gitu. Oke, jadi ada di skala 3 ya. Cukup mengganggu permasalahan ini bagi Mutiara Alda, karena sekarang kan sudah ada di kelas 9 juga udah mepet. Nah, apa sih yang Mutiara Alda ini harapkan terjadi pada konseling kelompok ini pada Mutiara Alda? Ya, saya ingin mendapatkan solusi ya tentunya gitu untuk permasalahan yang saya alami. Mendapatkan solusi dari permasalahan yang Mutiara Alda alami. Oke, selain itu apakah ada tujuan lagi? Mungkin lebih ke udah sih, solusi dalam memilih antara tetap pada pilihan sendiri atau mengikuti pilihan orang tua gitu. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini, Mutiara Alda mengharapkan adanya solusi dari teman-teman, apakah mengikuti diri sendiri atau orang tua. Nah, sekarang coba Mutiara Alda bayangkan ya, ketika selesai dari sesi konseling kelompok ini, Mutiara Alda pulang ke rumah dan Mutiara Alda tertidur, yang dimana dalam tidur itu terjadi sebuah keajaiban, yang dimana permasalahan yang Mutiara Alda katakan kepada saya itu tuntas karena keajaiban yang merubahnya. Nah, karena Mutiara Alda tertidur, Mutiara Alda tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika bangun, apa yang Mutiara Alda rasakan berbeda pada saat itu? Mungkin lebih ke plong ya, lebih ke tenang gitu. Tenang, plong, tenang. Nah, apa sih yang Mutiara Alda lakukan berbeda pada saat itu? Mungkin beres-beres kamar gitu, nyapu, beres-beres rumah gitu. Oke. Nah, ketika Mutiara Alda melakukan itu, apakah ada orang lain yang melihat bahwa Mutiara Alda ini udah berbeda dari sebelumnya? Mungkin mama saya. Oke, mama ya. Apa yang mama kamu katakan ketika melihat Mutiara Alda ini sudah berbeda? Mungkin dia lebih ke berkata, nah gitu dong, beres-beres gitu kan. Nah, ketika mama kamu mengatakan seperti itu, apa yang Mutiara Alda rasakan? Ya mungkin biasa aja sih. Bisa aja ya. Oke. Nah, apakah selain mama Mutiara Alda ada orang lain yang mengetahui bahwa Mutiara Alda itu sudah berubah?
Apa yang nenek kamu lihat atau Umi bahwa kamu itu sudah berbeda? Mungkin dia melihat saya lebih rajin gitu ya, Rajin tidak ya. tiba beres-beres gitu. Dan ketika nenek kamu atau Umi melihat, apa yang dia katakan? Tumben Tumben. beres-beres gitu kan gitu. Apa yang kamu rasakan ketika Umi mengatakan itu? Mungkin senang ya kan, soalnya jarang ngobrol juga gitu sama Amin. Senang ya, tidak ada. Nah, barusan kan kita sudah mendengarkan nih Mutiara Alda ya permasalahannya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun berpendapat terkait masalah yang Mutiara Alda alami, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Saya dulu boleh. Oke, Saya silakan. izin mau bertanya nih. Kan tadi ada sedikit bermasalah dengan orang tua ya. Apakah Alda Teh Moti ini sudah membicarakan secara baik-baik dengan orang tua gitu, mengungkapkan alasannya itu pengen kayak gini gitu, udah belum? Baru kayak sekali doang sih, kayak mah pengen ke SMA gitu, cuma kayak gitu doang sih. Tapi kayak mama langsung ke SMK aja gitu, langsung gitu sih. Jadi belum mengutarakan keinginan gitu ya, belum, kalau dibilang secara kasarnya aja gitu. Jadi belum berserta alasannya gitu, belum menjelaskan juga gitu. Adakah yang lain mau berpendapat atau bertanya kepada Mutiara Alda? Saya mungkin izin berpendapat, memberi saran. Saran saya sih, kan tadi kamu berkeinginannya ke SMA ya, itu kan sesuai keinginan kamu. Nah, saran saya itu ya udah ikutin aja apa yang kamu inginkan gitu. Soalnya kan yang menjalani ke depannya itu kamu sendiri gitu. Nah, kalau untuk orang tua, saya sarankan kamu kasih penjelasan sedikit-sedikit bahwa mengenai aku tuh pengen kayak gini, kamu gini, kasih penjelasan supaya memahami juga lebih ngerti. Oke, apakah ada yang lain berpendapat ataupun bertanya atau memberikan solusi terkait masalah yang Mutiara Alda alami ini? Mungkin kalau boleh menanggapi dari pernyataan Regina gitu ya. Mungkin saya belum mencoba ya gitu menjelaskan ke orang tua saya mengenai alasan-alasannya gitu. Tapi saya takutnya tuh kayak orang tua saya itu tetap kekeh gitu dengan pendiriannya kalau saya harus masuk SMK gitu. Sedangkan kan kalau saya maksa masuk SMA gitu ya, kekeh juga gitu ya, takutnya kan malah ya kan pasti kita tetap butuh orang tua gitu ya yang membiayai sehari-hari ya, meskipun terbilang gratis lah ya SMA sekarang, takutnya kan tetap aja butuh uang itu kan, buat uang jajan gitu, uang transportasi, takutnya kayak gitu aku gitu. Kalau menurut saya dan berpendapat untuk hal tersebut mungkin bisa sedikit demi sedikit gitu dikasih tahu sama orang tuanya, enggak langsung kayak atau mungkin emang meluangkan waktu dari temennya sendiri, dari mama temennya sendiri, supaya dua-duanya emang memikirkan ke depannya. Terus waktu juga bilang aja gitu bahwasanya ya saya minatnya di sini, terus bilanglah apa keinginan temennya kayak gimana, terus minus-minusnya kalau temennya menjalani apa yang keinginan orang tuanya kayak gimana gitu. Jadi orang tua temennya bisa mempertimbangkan mengenai hal tersebut. Jadi lebih ke ngobrol mungkin ya. Iya, lebih ke banyak bicara aja sama mama temennya bahwasanya temennya ini pengen kesini mah gitu karena gini. Kalau misalnya ke SMK gitu bukannya tidak mau mengikuti keinginan mama, tapi mau datang ke rumah gitu, takutnya kedepannya kesayangnya malah jadi denda misalnya gitu. Oke, apakah ada yang ingin memberikan saran lagi kepada permasalahan Mutiara Alda ini? Ada, saya boleh berpendapat. Kan Teh Alda ini punya keinginan sendiri gitu yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua ya. Kalau dari saran saya sih bisa Teh
Teh Muti ini lakukan ya, untuk melakukan hal-hal baik gitu agar lebih terlihat baik oleh orang tuanya. Jadi wah Billy berubah, gimana kalau misalkan ya kalau yang terjadi gitu, kalau dengan melihat Teh Muti ini berubah gitu dengan lebih rajin gitu, orang tuanya bisa berubah pikiran, oh saya mah pengen gimana anaknya aja, ingin menuruti keinginan ke anaknya gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi selain ngobrol sama orang tua gitu ya, memberi penjelasan ke orang tua saya juga mungkin harus memperbaiki diri gitu ya di rumah, Membuktikan gitu ya, membuktikan biar orang tua juga mungkin melihat problem kayak niat-niat baiknya itu kelihatan gitu ya. Nah, selain itu juga bisa memperbaiki diri, memperlihatkan kepada Teh Muti bahwasannya apa yang diinginkan Teh Muti ini benar-benar gitu. Jadi kedepannya Teh mau seperti ini. Jadi lebih ke misalnya, jadi mungkin kedepannya takutnya ada pilihan dari Mama Teh Muti, ya sok ke SMA tapi dengan syarat nilai rapot. Jadi Teh Muti itu lebih banyak belajar. Jadi benar-benar ngejar hal tersebut. Kesungguhan, Iya, memperlihatkan kesungguhannya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan saran atau pendapat? Sudah ya. Nah, Mutiara Alda kan barusan Mutiara Alda ini sudah mendapatkan saran dan juga mendapatkan solusi dari teman-teman ya. Nah, saya pengen tahu nih, sekarang kondisi Mutiara Alda jika seandainya ada skala yang dimana 0 ini Mutiara Alda sangat masih bingung, dan 10 Mutiara Alda sudah tidak bingung, sudah terlepas dari kebingungan itu. Nah, kira-kira sekarang ada di skala berapa? mungkin sekarang ada di skala 6. 6. Oke. Nah, tadi kan 3 ya, sekarang 6. Apa sih yang membuat Mutiara Alda ini naik 3 poin ke atas? Karena kan tadi saya tuh benar-benar bingung gitu ya, dimana ada perbedaan pendapat dari saya dan orang tua saya. Nah, setelah mendapatkan pendapat dari teman-teman, saya tuh jadi mempunyai solusi gitu ya. Jadi tahu gitu harus gimana memulai untuk memperjuangkan apa yang saya inginkan gitu. Oke. Nah, jadi Mutiara Alda ini mendapatkan cukup banyak saran dan solusi dari teman-teman ya dari sesi konseling kelompok ini. Nah, sekarang saya ingin kalian memberikan saran dan kesan terhadap pelaksanaan konseling kelompok ini. Boleh dari siapa dulu? Kalau dari saya, karena permasalahan saya yang diangkat ya, yang dibicarakan, saya sangat merasa berterima kasih gitu ya dan bersyukur gitu, karena saya juga jadi mendapatkan solusi ya untuk bisa memulai apa yang saya inginkan, memperjuangkan apa yang saya inginkan gitu. Terus saya juga merasa sangat senang gitu ya mendapatkan saran-saran dari kalian gitu. Oke, barangkali yang lain bagaimana saran dan kesan terkait pelaksanaan konseling kelompok ini? Mungkin dari saya konseling ini cukup membantu ya untuk teman kita yang sedang kebingungan, jadi mendapatkan solusi dari teman-teman juga, dan saya juga cukup merasa senang gitu bisa membantu teman saya. Silakan lagi. Kalau dari saya sih, saya merasa senang ya untuk melakukan konseling ini. Nah, dimana saya juga belajar hal baru. Tadi kan saya emang belum pernah berpikir mengenai tentang kejadian atau masalah yang seperti ini sebelumnya. Dan sekarang terjadi pada teman saya, dan saya juga dapat memikirkan solusi atau jalan keluar yang dapat dilakukan gitu, dan dapat dipraktikkan seperti itu. Kalau dari saya juga merasa senang ya, karena bisa istilahnya mungkin bisa sedikit meringankan
beban Muti, atau bisa sedikit dengan bisa Muti itu bisa dengan adanya sesi konseling ini bisa sedikit terbantu lah istilahnya. Sangat terbantu. Terus selain itu juga ya pastinya dengan adanya konseling kelompok ini, permasalahan yang sedang kita hadapi itu tidak dialami oleh sendiri, tapi dialami oleh orang-orang dibantu, maksudnya dibantu oleh orang-orang sekitar kita, yang mana kan hal tersebut bisa membantu tujuan kita ke depannya. Sudah semua ya. Nah sekarang nah kita kan tadi sudah mendengarkan ya apa yang sudah Muti sampaikan, itu ada di skala 6 dan itu naik 3 poin dari sebelumnya. Nah sekarang saya ingin bertanya nih kepada kalian, apa saja yang kalian lakukan selama konseling kelompok itu berlangsung? Bertanya, memberikan pendapat, mengutarakan permasalahan. Oke, ada lagi selain itu? Memberikan saran. Bertanya, memberikan saran, Oke. diskusi jadi. Oke, ada lagi nggak? Sudah sih. Tadi kan yang pertama mengutarakan masalah Gina ya, yang terakhir Muti. Nah, bagaimana perasaan Gina ketika menjelaskan atau mengutarakan permasalahan ini sebagai orang yang pertama? Agak sedikit bingung juga sih, takut salah gitu, tapi bingungnya tuh kan tadi ada nggak mau gitu ngutarain, tapi mencoba untuk mengutarain kayak gitu ngerti nggak? Yang tadinya agak ragu gitu untuk mengungkapin. Jadi karena ada asas rahasia ya. Jadi karena ada asas kerahasiaan, jadi mau menceritakan secara terbuka seperti itu. Oke. Yang terakhir tadi kan Mutiara Agda ya. Nah, apa perasaan Mutiara Agda ketika menceritakan masalah yang terakhir gitu? Jadi kayak mikir aja sih, kayak oh ternyata orang juga punya masalah gitu ya, lebih gitu sih, kayak lebih ke ngerasa bingung juga sama permasalahan teman-teman gitu. Oke. Nah, tadi kan ada yang memberikan saran ya. Muti masih ingat nggak siapa saja orang yang memberikan saran? Semuanya ya memberikan saran. Nah, apakah apakah Mutiara Alda ini merasa kebingungan terhadap apa yang saya tanyakan tadi? Tadi kan masalah Muti yang dibahas. Nah, kan saya mengajukan beberapa pertanyaan nih. Apakah Muti ini merasa bingung dengan pertanyaan yang saya tanyakan? Tidak sih, tidak ya? Tidak bingung ya? Oke. Nah, apa sih perasaan yang muncul setelah permasalahan Muti ini sudah dibahas? Agak pun juga ya, ada teman-teman yang dengerin gitu, apalagi mereka masih saran gitu, jadi merasa lebih plong dan lebih ringan aja gitu. Jadi lebih plong dan lebih ringan ya. Nah, saya pengen tanya nih ke semuanya, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti sesi konseling kelompok tadi? Ada yang ingin berpendapat? Bagaimana rasanya ketika melakukan konseling kelompok tadi? Cukup seru sih, soalnya kan membantu untuk memecahkan masalah orang lain gitu. Ya, saya juga terbantu karena banyak saran dari teman-teman gitu. Ada lagi nggak? Kalau yang saya rasakan sih kan tadi yang dibahas itu masalahnya Teh Muti ya. Nah jadi kita itu bisa, yang saya rasakan tuh saya merasa memiliki sisi yang berbeda gitu dari diri saya. Yang tadinya saya belum pernah gitu membantu masalah orang lain, dan sekarang saya merasakan bahwa saya juga bisa membantu permasalahan orang lain seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Teh Gina mengatakan sebagai orang pertama yang menceritakan atau menjelaskan masalahnya, Teh Gina ini merasa bingung kan? Nah, kenapa sih
tadinya nggak mau ceritain gitu kan, nggak mau terbuka juga, tapi setelah tahu ada akses kerahasiaan, saya juga jadi lebih dan tidak bingung. Oke. Tapi sempat bingung. Oke, baik. Nah, oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Muti ya, sebagai orang yang dibahas permasalahannya tadi. Nah, hal apa yang bisa dijadikan dasar rangkaian selanjutnya oleh Muti? Dari saran-saran teman-teman, Iya, seperti itu. mungkin semuanya akan saya lakukan ya. Yang tadi lebih ke ngobrol gitu ya, terus lebih menunjukkan sisi positif agar orang tua melihat kesungguhan gitu ya, kesungguhan saya gitu dalam memilih pilihan yang akan saya ambil. Oke. Nah, dalam melakukan hal itu, apakah Mutiara Alda ini mampu untuk melakukannya? Saya akan berusaha ya semampu saya. Akan berusaha ya mencapai tujuan yang Mutiara Alda ini inginkan. Nah, kapan kira-kira melakukan usaha ini? Setelah mendapat saran dari teman-teman, saya merasa terkejut ya gitu. Jadi saya mungkin dari pulang konseling ini saya akan berbicara ya ke orang tua saya gitu. Oke, nah saya ingin bertanya nih kepada semuanya ya, ketika Mutiara Alda melakukan hal tersebut dengan baik, apa reward yang akan kalian berikan kepada Mutiara Alda? Ayo, apa? Karena kan ini sebagai suatu bentuk jadi ketika Mutiara Alda melakukan, kalian memberikan reward, jadi sebagai bentuk selamat gitu ke Mutiara Alda kalau dia itu sudah melakukan hal tersebut dan sudah menjadi lebih baik lagi. Kalau dari saya sih mungkin akan mentraktirnya gitu. Saya suka coklat. Boleh mentraktir coklat katanya. Boleh Kita yang bakso lain? sama papa. Kalau dia berhasil gitu ya. Oke, kalau berhasil makanya harus konsisten ya, berkomitmen dalam melakukan hal itu. Siap. Oke. Saya akan berusaha untuk mendapatkan coklat dan bakso ya. Barangkali yang teman yang lainnya apa kira-kira yang akan dikasih ketika Mutiara Alda ini berhasil melakukan hal itu? Boleh deh saya mengikuti cara yang tadi Teh Gira gitu. Oh, berarti dua main double coklat. Dua coklat dan dua bakso ya. Mungkin yang pertamanya kalau dari saya memberikan selamat gitu ya pastinya, karena kan maksudnya yang penting kan keinginannya tercapai gitu. Selain itu apa ya? Apa teh nanti? Coklat saja. Coklat saja. Coklat ya. Jadi Muti ini suka coklat dan bakso. Oke. Nah, tapi ketika Mutiara Alda ini tidak melakukan itu, gagal, kira-kira apa punishment buat Mutiara Alda? Jadi selain ada enaknya, ada juga nih gak enaknya gitu loh, sebagai pecutan untuk menjadi baik lagi. Kira-kira Mungkin saya akan traktir mereka bertiga. Iya. oke. Baik. Kalau dari Mutiara Alda akan traktir kalian. Dari kalian apa nih punishment untuk Mutiara Alda? Jika dia tidak melakukan atau tidak berhasil dalam melaksanakan tugas itu. Meminta dia Terakhir. Terakhir, ya? Iya. Apakah ada yang Dan lain? dia kalau gagal mentraktir kita bertiga ya. Kalau dia berhasil kan Kita tiga-tiga Jadi saling mutualisme ya membutuhkan. Oke, karena kalian juga suka bakso. Oke. Nah, apakah anggota kelompok ini siap dengan, apakah Mutiara Alda ini siap dengan konsekuensi jika Mutiara Alda ini tidak berhasil melakukan hal itu? Karena sudah berjanji ya, dan jika saya gagal ya saya akan menepati janji saya. Oke, baik. Jadi diterima ya Mutiara Alda. Sangat diterima. Oke. Nah, sekarang saya ingin kalian memberikan saran dan kesan terhadap pelaksanaan konseling kelompok ini. Boleh? Dari siapa dulu?
Kalau dari saya, karena permasalahan saya yang diangkat ya, yang dibicarakan, saya sangat merasa berterima kasih gitu ya, dan bersyukur gitu, karena saya juga jadi mendapatkan solusi ya untuk bisa memulai apa yang saya inginkan, memperjuangkan apa yang saya inginkan gitu. Terus saya juga merasa sangat senang gitu ya mendapatkan saran-saran dari kalian gitu. Oke, barangkali yang lain bagaimana saran dan pesan terkait pelaksanaan konseling kelompok ini? Mungkin dari saya konseling ini cukup membantu ya untuk teman kita yang sedang kebingungan, jadi mendapatkan solusi dari teman-teman juga, dan saya juga cukup merasa senang gitu bisa membantu teman saya. Silakan lagi. Kalau dari saya sih, saya merasa senang ya untuk melakukan konseling ini. Nah, dimana saya juga belajar hal baru. Tadi kan saya emang belum pernah berpikir mengenai tentang kejadian atau masalah yang seperti ini sebelumnya. Dan sekarang terjadi pada teman saya, dan saya juga dapat memikirkan solusi atau jalan keluar yang dapat dilakukan gitu, dan dapat dipraktikkan seperti itu. Kalau dari saya juga merasa senang ya, karena bisa istilahnya mungkin bisa sedikit meringankan beban Temuti, atau bisa sedikit bisa Temuti itu bisa dengan adanya sesi konseling ini bisa sedikit terbantu lah istilahnya. Sangat terbantu. Terus selain itu juga ya, pastinya dengan adanya konseling kelompok ini, permasalahan yang sedang kita hadapi itu tidak dialami oleh sendiri, tapi dialami oleh orang-orang dibantu oleh orang-orang sekitar kita, yang mana kan hal tersebut bisa membantu tujuan kita ke depannya. Sudah semua ya. Nah, sekarang saya ya izin menyampaikan pesan dan kesan saya terkait yang saya dapatkan dari sesi konseling kelompok ini. Nah, kesan berlimpah gitu. Nah, untuk kesan yang saya dapatkan dari sesi konseling kelompok ini, tentunya saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena kalian ini dapat terbuka untuk menyampaikan atau menjelaskan permasalahan yang kalian alami. Dan juga tadi Mutiara Alda, saya sangat senang karena dia memperbolehkan gitu ya untuk membahas permasalahannya. Dan juga saya sangat bahagia karena Mutiara Alda ini mendapatkan saran dan pendapat dari orang lain, dan itu akan dilakukan Mutiara Alda, dan Mutiara Alda ini mampu akan melaksanakannya secepat mungkin, dan untuk berbagai konsekuensinya sudah menerima ya. Dan jika kalau Mutiara Alda ini tidak bisa melakukan, berarti traktir teman-teman yang lain. Tapi kalau berhasil, teman-teman yang mentraktir Mutiara Alda. Nah, untuk pesannya khususnya untuk Mutiara Alda ya, semoga Mutiara Alda menjadi lebih baik lagi, berkomitmen untuk melaksanakan tugas itu. Dan umumnya untuk teman-teman, semoga teman-teman juga diberikan kesehatan ya, dapat menyelesaikan masalahnya dengan berjalannya waktu. Nah, oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.